Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Karena keutamaan orang saling memberi hadiah itu akan menghilangkan namanya penyakit dengki. Yang kedua, dengan orang saling memberi hadiah akan timbul saling kasih sayang. Dan hadiah yang paling utama adalah mengirim doa. Ya, kalau orang memberikan hadiah berupa mobil, insya Allah yang dikasih itu jingkrak-jingkrak. Betul nggak? Mobil. Ya, siapa yang nggak senang? Walaupun nggak bisa bawanya. Tapi sebenarnya hadiah yang paling utama adalah memberikan doa. Sehingga Nabi diperintah oleh Allah untuk mendoakan umat, karena dengan orang itu mendoakan umat akan ada kontak batin, yaitu timbul kasih sayang. Makanya para alim ulama itu setiap mau memulai kebaikan, mengaji itu mesti diawali dengan membaca Al-Fatihah, mengirim doa untuk guru-gurunya baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Karena jadi ada kontak hubungan namanya rohani, hubungan rohani. Sebagaimana ketika orang tua yang anaknya mondok di pesantren, kemudian anaknya itu mengalami sakit, itu orang tua terasa, betul. Karena antara orang tua dengan anak ada kontak batin. Sudah terbiasa orang tua itu mendoakan anak. Sehingga ketika anak itu ada masalah, sakit seumpama, itu orang tua akan terasa. Sebagaimana beberapa hari yang lalu yang pernah saya ceritakan, ya, santri yang menuntut ilmu dengan melewati laut, pakai bahtera di tengah laut, kena badai yang bahteranya hampir oleng, hampir tenggelam karena badai yang begitu besarnya. Nah, ayahnya ini merasakan hati yang tidak nyaman, sehingga merasa kalau anaknya nih mesti ada masalah dalam perjalanan, langsung orang tuanya ngambil duit, dengan duit itu langsung disedekahkan, dibagi-bagian kepada fakir miskin. Ya Allah, ini
Saya sedekah niatnya untuk anak saya sebagai penolak bala. Begitu sudah disedekahkan, langsung seketika badai pun berhenti. Ini satu contoh ya. Kontak batin orang tua itu terasa. Ya, maka ini kalau kita nih sering mendoakan kaum muslimin, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan satu cahaya yang menyambung antara dia dengan orang yang didoakan. Satu kali kita mendoakan saudara muslim, ya Allah, si fulan ini ada masalah, selesaikanlah masalah-masalahnya. Ketika seseorang mendoakan orang lain atau dia mengirim hadiah Fatihah, maka Allah jadikan satu cahaya yang menyambung antara dia dengan orang yang didoakan. Itu mesti ada kontak. Kalau istilah kita ini kan ilmu pelet. Cuma kadang kan orang dikhususkan ya istilah pengasihan lah, pengasihan. Makanya termasuk amalan yang sudah pengalaman oleh para ulama-ulama memberikan amalan kepada jamaah, kalau menagih utang kok yang diutangi nggak bayar-bayar, ini bacakan Fatihah 7 kali. Kalau ada orang utang ke kita kok nggak bayar-bayar padahal dia itu ada, bacakan surat Al-Fatihah 7 kali setiap sholat, nanti kena dia. Ada kontak batin, sehingga yang diutangi tiba-tiba kok merasa kasihan ya. Oh iya, saya ini punya utang sama dia. Nah ini namanya, kalau kita ini kan ilmu pelet, padahal bukan pengasihan. Tapi ini kita jangan digunakan untuk khusus wanita, ya. Itu boleh juga kalau yang belum menikah. Kalau yang belum menikah. Jadi apa saja yang kita ngirim hadiah buat saudara muslim, itu akan nanti ada kontak batin. Makanya namanya hadiah ini tidak mesti berupa materi. Apa saja itu akan saling kasih sayang ketika orang memberikan hadiah. Maka pengalaman kiai saya dulu pulang dari luar negeri belajar ilmu agama, maka ayahnya itu, dia cerita kiai, marah terus, punya salah dikit marah, nggak punya salah marah. Maka kakaknya memberitahu, tahu nggak sebabnya? Nggak perlu ditanya lagi sebabnya, kamu kurang kirim Fatihah buat ayahmu. Akhirnya kirim Fatihah buat ayahnya, langsung nggak jadi marah. Masya Allah. Nih, makanya kalau istri ngomel terus berarti kita kurang kirim hadiah buat istri kita. Betul nggak? Betul nggak nih? Nah ini bisa kita ya rasakan masing-masing lah. Jadi kalau istri itu ngomel berarti kita kurang mendoakan, bukan tidak, kurang mendoakan. Ya, Nabi itu mendoakan ampunan untuk Siti Aisyah. Coba Nabi itu. Nah kita ini kan pernah nggak? Ya kalau pernah mah insya Allah. Tapi yang sering ini jarang. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa istriku. Ya Allah, gunakanlah dia untuk mengamalkan agamamu. Ya, masalah diterima tidak, kita mendoakan. Itu ada kontak batin yang menjadikan orang yang didoakan itu ada cahaya yang menyambung. Ya, termasuk yang mendoakan orang yang sudah meninggal, para wali. Ya, termasuk orang yang ziarah, apalagi yang ziarah. Ya. Ketika orang ziarah, datangnya dia aja sudah
Tahu yang di dalam kubur sudah tahu. Makanya ketika orang ziarah disunahkan apa? Disunahkan mengucapkan salam. Salam itu apa? Doa. Nyampe itu. Kemudian kalau orang masuk pemakaman disunahkan mengucapkan salam dan salam itu adalah doa, maka maknanya yang di alam kubur pun pasti menjawab salam, dan menjawab salam adalah doa. Artinya orang yang dikubur pun bisa mendoakan orang yang masih hidup. Jadi orang-orang yang ziarah itu ya datangnya dia itu ya kalau ziarah ke walinya sudah tahu, oh ini orang ini. Nah, tahu dia. Makanya ya kalau kita memberikan hadiah Fatihah, ya pasti dia merasa. Akhirnya dia pun mendoakan ya. Semoga hidupnya barokah, rizkinya lancar kan gitu. Kalau wali yang sudah jelas kewaliannya. Kalau orang tua kita yang mungkin dulu amalannya ya tidak bagus, ya kita yang banyak kirim doa buat orang tua supaya orang tua kita itu ya dosa-dosa diampuni oleh Allah, sehingga kuburnya dijadikan taman daripada taman-taman surga. Biasanya lewat mimpi orang tuanya sudah meninggal dunia, di sana mendapatkan kenikmatan, biasanya gitu. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan, tentu orang tua bisa mendoakan anaknya yang masih hidup. Kalau orang tuanya sudah mendapat nikmat di alam kubur, tapi kalau orang tua masih disiksa, bagaimana dia mau mendoakan? Betul? Makanya kita yang rajin-rajin mengirim doa untuk orang tua sebanyak-banyaknya. Nanti akan terasa ini kontak batin itu mesti ya merasakan. Ya, entah itu lewat mimpi, tiba-tiba orang tuanya merasa gembira, dipakaikan mahkota atau mendapatkan cahaya yang terang. Nah, disitulah orang tua bisa mendoakan anak-anaknya yang masih hidup. Ya, termasuk para ulama-ulama. Ya, itu kenapa anak-anaknya jadi ulama-ulama ya, karena memang orang tuanya, kakek-kakeknya keturunan orang-orang soleh yang mereka selalu mendoakan cucu-cucunya. Ya, Wali Songo itu kan udah jelas-jelas seorang wali kekasih Allah. Ya, tentu mereka mendoakan anak-anak cucu-cucunya. Makanya ulama-ulama di Indonesia nih hampir semua keturunan Wali Songo. Mbah Mun Juber, jangan dikira itu bukan keturunan Wali Songo itu. Ya. Terus Gus Baha, Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Ya, Gus Baha dan Kiai Hasyim Asy'ari ya temunya di mana? Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro. Ya, termasuk ya ulama-ulama yang di tanah Jawa semuanya itu rata-rata keturunan dari Wali Songo. Kemudian lari ke Syekh Jumadil Kubro sampai ke Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu adalah cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan wali sih ya, makanya wajar jadi pemuka-pemuka agama. Nah, kalau kita ini kan nggak tahu kakek-kakek kita ini siapa, maka kita ini ya bikin nasab apa? Nasab gandul. Paksakan diri kita jadi orang soleh. Paksakan diri kita jadi orang soleh dengan harapan nanti anak keturunan kita jadi orang soleh. Ya, kalau kita ini selalu berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, maka balasannya Allah akan berbuat baik kepada anak keturunan kita. Dengan apa? Digunakan mereka selalu istiqomah mengamalkan amal agama. Jadi jangan lihat enaknya.
Kiai-kiai kok enaknya hidupnya ya. Wah, sudah santrinya ribuan, ya anaknya banyak, terus ya cantik-cantik, apalagi duitnya ya banyak. Jangan lihat enaknya, tapi lihat pengorbanan kakek-kakek mereka yang menjadi apa? Pejuang-pejuang, yaitu wali songo. Jadi jangan lihat instannya. Kalau lihat ya sekarang mah ya tinggal menikmati, anak cucu mereka tinggal menikmati, tapi kakek-kakek mereka itu kan orang-orang yang banyak korban untuk agama, betul? Banyak korban untuk agama. Wali Songo itu kalau nggak memikirkan tanah Jawa, bagaimana Islam akan tersebar ke seluruh tanah Jawa, betul nggak? Jadi hari-hari mereka tuh memikirkan umat, ya siang dan malam mendoakan umat. Nah ini satu contoh. Maka kita ini kan ya dengan memberikan hadiah berupa Fatihah untuk para wali-wali Allah, dengan harapan wali-wali Allah itu mendoakan kita dan anak keturunan kita. Amin. Gitu. Makanya baik ngirim Fatihah dari jarak jauh ataupun dekat. Ya, jarak jauh ya kita di sini ngirim Fatihah buat guru-guru kita, ya orang-orang soleh, wali songo. Yaitu nyampe, insya Allah nyampe. Kalau nggak percaya, coba mati dulu, nanti Ustadz kirimkan Fatihah. Nanti kalau nyampe bilang, ya nyampe bilang. Kalau nggak percaya, ya kalau nggak percaya nyampe enggaknya, matilah dulu. Nanti biar Ustadz yang kirim Fatihah. Nanti bilang, nyampe enggak? Yang jelas nyampe. Ya dalil paling kuat itu mengucapkan salam lah. Assalamualaikum. Ya, maka yang ahli kubur itu pasti menjawab waalaikumsalam. Saling doa, mendoakan, doa keselamatan. Ini kembali masalah memberi hadiah ya. Jadi kalau kita ingin dicintai umat, banyak-banyaklah mendoakan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau sekiranya kita mau dikhususkan, ya kirim Fatihah. Kirim Fatihah. Ya Allah, saya kirim Fatihah buat Pak Firman 7 kali. Al-Fatihah gitu. Nanti tiba-tiba tuh ada kontak batin, tiba-tiba ngasih amplop. Nah, ini satu sumpah mah, ya. Ini namanya trik ya, supaya orang tuh dikasihani orang. Karena ada kontak batin. Nabi sendiri yang bilang, kalau kita mendoakan orang, itu Allah jadikan cahaya yang sambung, cahaya yang menyambung antara dia dengan orang yang didoakan. Jadi ada kontak batin. Ya mungkin ya orang bilang, wah dia tuh pelit. Ya sumpamanya ada seorang bos kok pelit banget. Ya pelit buat kamu, tapi dermawan buat saya, kan gitu, betul nggak? Kamu ya nggak pernah dikasih karena kamu nggak pernah mendoakan. Coba kalau hari-hari ngirim Fatihah, ya tentu dia pun akan sering memberi. Ini namanya penting ya, orang tuh saling mendoakan, kemudian memberi hadiah. Karena memberi hadiah itu di samping akan terhindar dari sifat dengki, juga akan mendatangkan kasih sayang. Maka ini penting ya, di selang-selang waktu kita menyempatkan ngirim Fatihah buat guru-guru kita, ya, atau mungkin buat apa ya, dikhususkan lah kalau istri kita sumpama kerjanya marah, nah itu kirim Fatihah berapa kali? Ya 7 kali. Kalau masih marah, tambah lagi. Kok masih marah? Kurang banyak. Kurang banyak. Terus itu ajibnya kontak batin tuh, menjadikan ada namanya kontak batin. Ya seperti anak lah yang mondok di pesantren, kalau sakit itu mesti orang tuanya tuh terasa. Ya walaupun tidak diberitahu. Kalau zaman saya itu kan ya nggak ada HP ya. 2021 tuh ya adanya wartel itu pun apa
ngantri, sudah ngantri ya mahal, sudah ngantri ya mahal. Tapi ya karena kita ini lagi ada masalah sakit, tiba-tiba kok kiriman wesel belum waktunya sudah datang. Jadi orang tua tuh terasa ada kontak batin, tiba-tiba ngirimnya 2 kali lipat. Nah ini satu contoh ya. Maka ini penting kalau kita tuh ingin disayang banyak orang, berbanyaklah kita mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau ingin dikhususkan, kirimlah hadiah, yaitu berupa Fatihah, karena dengan memberi hadiah berupa Fatihah itu akan menimbulkan kasih sayang. Terserah siapa orang yang kita ingin dituju, ya. Yang penting jangan salahkan, jangan salah gunakan. Kalau kayak Mas Yamin, nah ini boleh karena dia apa? Duda tuh sumpama ada wanita yang cocok, udah gelis, kaya raya, wah sumpama ini sumpama Mas, saya kirimkan Fatihah khusus buat Ibu Laila, sumpama 7 kali Al-Fatihah. Wah, Fatihah beda. Pakai makhrajul huruf dengan fasih, Masya Allah. Tiba-tiba nanti terasa, kok saya ingat Mas Yamin. Nah itu namanya kontak batin. Istilah kita itu ilmu pelet. Ilmu pelet. Jadi amalan apa saja itu kalau dihadiahkan ke seseorang itu mesti akan timbul kasih sayang. Jadi jangan aneh-aneh datang ke dukun, Pak Dukun minta ilmu pelet, yang sekali pegang nempel terus. Nah ini itu jin namanya. Nanti kalau udah 40 hari udah beda lagi, hawanya marah lagi. Tapi kalau doa itu akan kekal karena Allah jadikan cahaya yang sambung antara dia dengan orang yang didoakan. Jadi nyambung terus, kontak batin namanya. Masya Allah. Maka ini penting insya Allah ya. Nah, khususnya kalau ada orang yang sulit untuk membayar utang, karena biasanya orang tuh ada sebenarnya untuk bayar tuh ada, cuma sulit aja. Nah, kirimin Fatihah 7 kali. Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah 7 kali buat si fulan yang sulit membayar utang. Al-Fatihah. Nanti tiba-tiba tuh berubah, hatinya berubah. Kok masih juga belum juga bayar utang? Kirim Fatihah terus. Di setiap habis sholat berapa kali? 7 kali. Insyaallah. Nah, karena Nabi mengatakan tahadau fa innal hadiyah tudhibu wa harus sadri. Kalau di hadis ini, hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian di dalam dada. Jadi penyakit hati itu hilang. Dalam hadis yang lain akan timbul kasih sayang. Yang jelas orang yang tadinya jahat dengan kita, kalau kita ini balas kebaikan dengan berupa doa, itu akan berubah menjadi teman yang setia. Jadi musuh, andaikan itu ada musuh ya, musuh kita ingin mencelakakan kita, kita balas dengan kebaikan itu berupa doa, itu akan menjadi teman yang setia karena akan timbul kasih sayang. Penyakit hati akan dihilangkan oleh Allah. Maka ini mudah-mudahan ini hadis ini perlu kita amalkan ya, insyaallah, agar di mana saja kita akan disenangi banyak orang, yaitu dengan lewat doa. Ya Allah, ampuni doa-doa kaum muslimin, dosa-dosa kaum muslimin, baik yang dulu maupun yang akan datang. Itu akan terasa. Jadi para wali ini datang ke tanah Jawa. Ini sebenarnya ya 90% pada saat itu orang-orang Hindu. 90%. Ya, 90% orang Hindu. Tapi karena kasih sayangnya para wali, yang akhirnya Islam tersebar, berbalik, yang 90% Islam, 90% jadi Islam. Hubungannya wali itu dengan orang Hindu itu sangat baik.
Kenapa? Karena ya wali itu selalu mendoakan umat. Hidayah ya Allah, turunkannya hidayah. Terus saja memikirkan umat. Makanya ya orang Hindu melihat wajahnya wali itu udah senang. Siapa yang nggak senang melihat wajahnya ulama? Ayo. Kalau wajah lintenir senang. Hah? Kalau wajahnya ulama itu enak dipandang. Karena ulama itu selalu memikirkan umat, doa untuk umat, sehingga umat pun merasakan rasa senang, rasa sayang kepada ulama. Nah, kalau kita ini ingin dicintai banyak orang, perbanyaklah mendoakan untuk umat. Kecuali kalau dikhususkan, nah itu dengan satu orang, disebutkan orangnya, entah itu minta diampuni dosa-dosanya sama, atau kirim Fatihah, ya Allah selesaikanlah masalah-masalah utangnya si fulan, jadikanlah anak-anaknya anak yang soleh. Ya, dia mendoakan untuk orang lain, tapi ada kontak batin yang didoakan itu akan terasa. Yang kedua kalinya itu yang mendoakan justru yang pertama kali akan diperbaiki oleh Allah. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini, kita niat untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.